Ya, shalom semua, selamat pagi. Salut ya buat pendoa-pendoa yang bisa setiap minggu gitu ya bangun subuh ya. Karena jujur saya sendiri nggak bisa untuk ikut join di hari Senin terus. Biasanya saya join yang Rebo karena memang hari-hari ini saya ada ngurus papa ya yang lagi recovery gitu ya, habis sakit ya. Jadi ya kita mulai. Kemarin saya tanya Ferry, saya perlu sharing apa? Tiba-tiba Ferry cuma ngomong, hari-hari ini CYND itu lagi fokus sharing tentang gimana kita menginginkan Tuhan gitu ya, bagaimana kita punya sebuah kehausan, kelaparan akan Tuhan gitu ya. Jadi di waktu-waktu yang lalu mungkin CYND sudah banyak share tentang itu, bukan CYND itu mungkin beberapa orang juga yang apa dapat tugas untuk sharing gimana cara membangun sebuah kehausan kelaparan akan Tuhan gitu ya. Karena nggak bisa lari hari-hari ini kan memang kita lagi departemen doa lagi membangun tentang share tentang dimensi supranatural ya. Dan itu memang dari selalu kita tekankan bahwa kuncinya cuma di keintiman dengan Tuhan. Nah, gimana caranya bangun sebuah keintiman yang nggak bisa lari dari kita harus punya sebuah kehausan kelaparan akan Tuhan ya. Itu sesuatu yang apa? Gimana cara memunculkannya? Ya sesuatu yang disengaja. Caranya gimana? Ya salah satunya saya bilangnya bahwa dengan puasa ya. Dengan puasa itu memang akan membangkitkan roh kita dengan duduk di bawah kaki Tuhan, perbanyak waktu untuk kita berdoa gitu ya. Jujur itu membangkitkan ini. Salah satu dengan doa membangunkan fajar, ini salah satu tindakan yang dengan sengaja kita untuk belajar duduk di bawah kaki Tuhan ya. Dan haus lapar kita itu yang akan menarik Tuhan untuk apa? Untuk mengurapi kita, untuk memakai kita. Kalau kita cuma sekedar menjadi pendoa yang lakukan cuma sekedar job desk, mungkin kita nggak akan menghasilkan apa-apa gitu ya. Kita nggak akan dipakai, ya jadi akan jadi pendoa mungkin yang biasa-biasa gitu ya. Selalu kan Jayeni bilang kita harus jadi pendoa yang benar-benar maksimal ya. Kalau kita sudah dalam tanda kutip kita sudah sebagai status gitu ya bahwa kita pendoa, kenapa kita tidak mengeksplor hal-hal apa yang Tuhan mau kasih sebagai kita sebagai seorang pendoa gitu ya. Nah, sebelum nanti mungkin meluas kemana-mana, saya cuma hari-hari ini tuh kayak Tuhan tuh banyak berbicara tentang kembali lagi dimensi supranatural gitu ya. Bahkan saya waktu masuk menara-menara saya selalu cuma mau menekankan bahwa kalau ini sebuah momentum gitu ya, sebuah waktu di mana dari Departemen Doa terutama CYNI itu konsen untuk kita membangun masuk ke dalam sebuah dimensi supranatural. Jangan sampai kita pendoa miss gitu ya, miss dengan momentum ini gitu ya. Dengan mudah sih waktu itu berjalan hari ini kalau kita merasa waktu itu berjalan cepat sekali gitu ya, bahkan pandemi corona nggak sadar kemarin tak hitung-hitung iya ya sudah setengah tahun lebih gitu ya. Jadi waktu itu cepat sekali. Nah kalau hari-hari ini di waktu-waktu yang lalu dari CYN bilang masuk depan apa di dimensi supranatural dan kita nggak nangkep itu gitu ya, kita nganggep ya sudah cuma sekedar acara, cuma sekedar program dari departemen doa. Ya dengan mudah ini akan lewat lagi. Dan apa? Dan kita nggak akan masuk ke dalamnya. Kita nggak akan mengalami sebuah pengalaman-pengalaman yang membuat kita excited banget. Jujur, dimensi supranatural membuat kita excited banget gitu ya. Dengan hubungan kita dengan Tuhan pada saat kita melayani. Kita nggak akan jadi orang-orang yang ya cuma sekedar biasa gitu ya dalam tanda kutip ya. Lama-lama kita akan stuck. Jujur kita akan stuck. Kalau kita cuma sekedar melakukan pelayanan yang karena job desk ya. Jadi hari-hari ini saya cuma mau share apa yang Tuhan, bahkan Tuhan bukakan banyak hal ya, bagaimana kita menjadi bukan cuma sekedar umat gitu ya, tapi pendoa yang profetik itu gimana, bagaimana kita berjalan dalam dimensi supranatural ya. Jadi kalau bisa dibilang bahwa menjadi pendoa yang profetik itu apa? Bukan cuma sekedar mendengar suara Tuhan, enggak. Apakah cuma sekedar berjalan di dalam karunia-karunia Tuhan? Iya, itu bagiannya. Tapi bukan itu gitu ya. Menjadi seorang pendoa yang profetik berarti bahwa kita ada pendoa, kita sebagai status kita pendoa, kita berdiri sebagai seorang pendoa pada saat dan di tempat Tuhan mau bergerak. Ada enggak kita di sana pada saat Tuhan mau bergerak?
Nah, contohnya yang hari-hari ini tiba-tiba Tuhan tuh berbicara, kemarin saya sempat juga share dengan Yeni, saya bilang, tiba-tiba amazing banget ya, beberapa waktu yang lalu kita itu ada training gitu ya, training live chat untuk salah satu departemen di luar departemen doa. Tiba-tiba Tuhan cuma kasih saya sebuah kesan gitu ya. Tidak bisa dipungkiri, seorang yang berdoa, dia akan apa? Kita akan berjalan lebih dulu daripada orang-orang yang tidak berdoa. Nah, di situ saya melihat, oh iya ya, ini bukan bicara saingan loh ya. Kita bukan bicara, oh iya departemen doa lebih dulu. Enggak, ini bukan bicara saingan, tapi ini sesuatu yang tiba-tiba Tuhan cuma mau membukakan bahwa tidak bisa dipungkiri, orang-orang yang berdoa itu akan menjadi orang-orang yang berjalan lebih dulu. Jadi waktu kemarin kita training dengan salah satu departemen tentang live chat, saya cuma amazing banget gitu ya. Bahkan kalau mau kita lihat ke belakang gitu ya, live chat ini lahir dari mana? Lahir dari acara prayer request gitu ya. Jadi acara itu kan waktu itu kita bilang, ini musim pandemi, rasanya kita nggak ngapa-ngapain, kita mau buat acara apa yang memberkati. Akhirnya lahir acara prayer request kan. Nah, gimana prayer request? Prayer request berarti nanti kita coba bikin acara untuk menjawab doa dengan secara live gitu ya, untuk orang-orang yang masukkan pokok-pokok doa. Dan di waktu yang bersamaan pada saat kita bergerak di sana ya, di acara prayer request, tiba-tiba apa? Tuhan kasih sebuah kepercayaan yang lebih besar. Tiba-tiba dikonekkan dengan Pastor Philip gitu ya. Tiba-tiba kita diminta untuk ikut membantu di acaranya Pastor Philip saat teduh bersama. Dan kita memang di situ ada tim live chat. Tapi saya nggak bilang bahwa, oh ya cuma tim live chat saja. Enggak. Tapi itu termasuk tim atmosfer, tim komen, siapapun yang terlibat di dalam kegerakan itu, kita dapat apinya. Karena apa? Karena Tuhan itu selalu mengurapi kegerakannya. Karena jujur bahwa kegerakan ini bukan cuma sekedar program gitu ya, tapi sesuatu yang Tuhan tuntun. Ya, sesuatu yang bukan cuma sekedar kita cari-cari gitu ya. Bukan kita mau repot gitu ya, terutama ini ya cukup repot tak pikir ya. Tapi bukan cuma kita sekedar oh ya sudah bikin acara. Enggak seperti itu, tapi kita gumuli itu sampai muncul acara itu dan muncul ada live chat, ada atmosfer, ada komen. Berarti apa? Kalau itu dari Tuhan, Tuhan akan mengurapi di sana. Api Tuhan ada di sana. Nah, pada saat kita cuma masuk di sana, istilah kita jegur di dalam sana, kita akan dapat apinya Tuhan. Nah, itu aja ya. Kemudian pada saat kita diberikan sebuah visi, contohnya ya, yaitu contohnya tentang visi, banyak sih visi itu enggak melulu tentang live chat gitu ya. Kalau hari-hari ini memang yang lagi di fokus kita tentang live chat ya, karena ada acaranya PPM, itu pun seminggu 2 kali ya. Tapi enggak melulu di sana, tapi setiap visi yang Tuhan kasih ke kita gitu ya. Tuhan yang tahu bagaimana cara membuka semua hal gitu ya, toolsnya, orang-orangnya yang akan dikonekkan untuk apa? Kita menjadi orang-orang yang berjalan di dalam visi itu. Jadi kalau kita sampai bilang, aku dapat visi kayak gini, tapi aku nggak ngerti caranya gimana. Tenang aja, karena apa? Karena Tuhan yang akan memunculkan untuk menggenapi tujuannya di dalam dan melalui kita. Jadi dia akan mempersiapkan kok toolnya, dia akan mengirimkan orang-orangnya. Kalau hari ini pun juga amazing banget gitu ya, dari sekian banyak bahkan hari ini live chat gitu sampai ke regional kita ada rekrut gitu ya. Saya cuma merasa iya ya, Tuhan itu yang bertanggung jawab untuk apa? Visi itu terwujud. Tapi bagian kita, mau nggak kita bermitra dengan Tuhan? Mau nggak kita dipakai oleh Tuhan? Ya, entah kita dalam segala ini sih, nggak live chat, ya atmosfer, ya komen. Kita lakukan itu dengan apa? Dengan sebuah passion bahwa apa? Kita lakukan ini untuk Tuhan. Ya, kemarin saya sempat baca ada PAW conference gitu ya. Tapi saya jujur karena saya bukan PAW, saya nggak ikut di dalam ya. Tapi saya interest, saya baca ada satu gembala yang dia sharing gitu ya. Itu bagus banget sih, dia ngomong seperti ini. Itu dari Pastor Puji yang sesinya Pastor Puji, bahwa dia bilang bahwa apa? Pada saat kita melayani gitu ya, pada saat kita melakukan semua misalnya dimensi supranatural tentang bernubuat, tentang segala hal sih yang kita lakukan dalam pelayanan kita,
Apakah kita mencari pujian manusia atau kita benar-benar apa? Itu seperti istilahnya kita melempar mahkota atau kita mencari mahkota. Dan jujur loh ya, waktu aku saya dengar itu ya, itu benar-benar bicara di hati saya gitu ya. Ya benar ya. Pada saat kita melayani Tuhan, apakah kita mencari mahkota atau kita melempar mahkota? Ya seperti yang kisah malaikat melempar mahkota pada saat di hadapan Tuhan gitu ya. Kemudian pada saat kita melayani, apakah kita memberi yang terbaik atau kita berusaha menjadi yang terbaik? Itu sebuah hal yang sepertinya mirip gitu ya. Tapi kalau dipikir-pikir dalam, oh ya benar juga ya. Pada saat kita melayani, benar nggak kita memberi yang terbaik, apa yang kita bisa? Atau kita sibuk menjadi yang terbaik gitu ya, supaya aku dipuji, supaya apa? Kalau sudah sampai kita berpikir seperti itu ya, jujur, esensi kita melayani itu akan jadi hilang. Tapi yang Tuhan mau hari-hari ini benar-benar, makanya dalam setiap kegerakan ya, dalam setiap kita melayani, untuk kita bergerak dalam dimensi profetik, dimensi supranatural, menjadi pendoa yang profetik, itu tidak bisa dilari dari apa? Hati Tuhan. Bisa enggak kita membawa hati Tuhan? Bisa enggak kita mengadopsi hati Tuhan? Bisa enggak kita benar-benar punya belas kasihan Tuhan? Karena pada saat Tuhan mau berbicara, pasti Tuhan akan berbicara dengan orang-orang yang apa? Dia bukan cuma sekedar menjadi alat yang menyampaikan suara, tapi lebih dari bisa enggak kita menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Jadi bukan menyampaikan cuma sekedar suara Tuhan dalam tanda kutip gitu ya. Tapi kita bisa menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Bagaimana kasih Tuhan itu bisa kita sampaikan kepada orang-orang yang kita layani. Karena kalau kita cuma menyampaikan suara Tuhan tanpa kita punya hatinya Tuhan, mungkin apa yang kita sampaikan gak akan mentransformasi orang. Gak akan mengubahkan orang. Orang itu gak akan ngalami apa-apa. Tapi kalau kita sampaikan itu dari sebuah kedalaman hubungan dengan Tuhan gitu ya, sebuah hubungan intim dengan Tuhan, lahir dari hati kita yang penuh dengan hati Tuhan sih. Kalau hati kita cenderung kita manusia egois banget gitu ya. Tapi kalau kita benar-benar bisa mengadopsi hati Tuhan, kita menyampaikan atas belas kasihan Tuhan, kasih Tuhan untuk orang itu akan terjamah dan orang itu akan diubahkan. Kita akan membawa orang itu untuk apa? Mendekat kepada Tuhan, bukan mendekat ke kita. Karena kalau kita cuma menyampaikan suara Tuhan, mungkin orang bisa pikir, waduh ini tepat banget yang diomong nih gitu ya. Tapi kalau kita tidak menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan, akhirnya esensi dari kita bergerak dalam dimensi supranatural mungkin akan jadi hilang. Kita cuma menjadi orang yang, oh ya secara tepat kita menyampaikan suara Tuhan, tapi nggak akan mengubahkan apa-apa. Mungkin orang cuma ingin, waduh sakti ya, dalam tanda kutip gitu ya, sakti dia ya bisa nyampaikan ini, bisa nyampaikan itu. Tapi itu nggak akan mentransformasi orang yang kita layani, nggak akan mengubahkan orang itu untuk mengalami Tuhan. Jadi kembali lagi bahwa tujuan dimensi supranatural itu bisa dibilang ya tentang karunia gitu ya, sesuatu yang diberikan oleh Bapa. Makanya kenapa harus kita selalu terkonek dengan Tuhan, karena dimensi supranatural berhubungan dengan karunia yang tidak kita usahakan, tapi itu diberikan oleh Tuhan. Ya, bukan usaha manusia. Bagian kita memang menyediakan, mempersiapkan kirbatnya. Bahkan kemarin korbannya PPM kan seperti itu, dia ngomong bahwa kita mempersiapkan pada saat Tuhan datang, pada saat Tuhan mau mencurahkan misalnya karunia gitu ya, apakah kita siap? Ya, jadi jangan sampai pada saat Tuhan mau mencurahkan gitu, memberikan kita, membawa kita masuk ke dalam sebuah karunia gitu ya, masuk ke dalam sebuah kedalaman hubungan next level gitu ya, kita nggak siap. Akhirnya apa? Lewat lagi musimnya, lewat lagi momentumnya, dan kita nggak akan ngalami apa-apa. Tapi memang kita mau nggak mau, kita pendoa harus siap. Bahkan beberapa waktu yang lalu kan PPM khotbah jemaat, saya amazing juga ya, jemaat diminta untuk apa? Saat teduh itu 1 jam. Itu tuntutan untuk jemaat gitu ya. Saya berpikir kalau jemaat aja dituntut untuk saat teduh 1 jam, apalagi kita pendoa gitu ya.
Kalau sampai kita kurang dari 1 jam, ini bukan bicara jam sih harusnya ya, tapi memang sebuah apa ya, sebuah eh, kekuatan kita ya untuk belajar duduk di bawah kaki Tuhan seperti Maria. Dan itu memang harus sesuatu yang harus dilatih ya. Bahkan dengan doa membangunkan fajar, ini waktunya berapa? Mungkin 1,5 jam sampai 2 jam ya. Nah kita dilatih. Memang 1 jam itu Pak Philip juga bilang 1 jam bukan untuk berbahasa roh tok, tapi itu termasuk menyembah, baca firman gitu ya, dengar khotbah, ya itu termasuk semuanya gitu ya. Tapi kalau Pak Philip sampai nuntut jemaat seperti itu, kita harus pendoa, kita harus kuat lebih daripada itu. Ya, sekali lagi bukan bicara tentang jam ya. Jadi jangan sampai berpikir bahwa oh 1 jam, tapi pikirannya kemana-mana gitu ya 1 jam ya. Ya percuma juga ya. Tapi benar enggak kita bisa punya quality time dengan Tuhan ya. Kemudian selama ini kita memang cenderung dalam tanda kutip kita mencari suara Tuhan gitu ya. Nggak salah gitu ya, bahkan CYD juga bilang nggak salah sih kita cari suara Tuhan di mana. Sometimes kita tuh jujur kita tuh mencari nubuatan dari orang lain gitu ya, mencari nubuatan dari apa, dari hamba-hamba Tuhan. Mungkin kalau di sini kita tim menara kita mencari nubuatan mungkin dari leader kita gitu ya nggak salah, tapi kalau sampai fokus kita mencari tuntunan Tuhan dari orang lain gitu ya, kita salah di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena jujur harusnya setiap kita tuh bertanggung jawab untuk mencari tuntunan Tuhan secara pribadi. Contohnya tadi Ferry itu tiba-tiba suatu lompat gitu ya waktu Ferry ngomong, dapatkan 1-2 kata dari Tuhan. Saya pikir ya benar ini. Jadi pada saat kita, bukan berarti kita menolak nubuatan loh ya. Kalau memang ada hamba Tuhan doain kita, ya kita terima, kita terbuka gitu ya. Tapi itu bukan berarti meniadakan tanggung jawab kita untuk apa? Kita belajar mencari suara Tuhan sendiri. Ya. Jadi di saat-saat kita setiap hari di saat teduh, mungkin seperti yang beberapa waktu yang lalu ada satu leader yang sharing ya. Dia nggak selalu pada saat teduh dia dapat sesuatu yang dari Tuhan. Iya, jujur iya. Saya pun pada saat saat teduh gitu ya, nggak selalu saya mendapatkan sesuatu yang dari Tuhan. Tapi keluar dari ruang doa, itu biasanya dapat sesuatu. Itu berarti apa? Di saat kita di ruang doa, Tuhan mempersiapkan kita. Pada saat di luar itu, di luar ruang doa, Tuhan berbicara, kita bisa menangkapnya. Kalau enggak, mungkin apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan kasih, sebuah impresi, itu kita bisa miss. Karena apa? Karena kita enggak mempersiapkan sebelumnya. Jadi memang Yeni juga sempat ngomong seperti itu. Mungkin pada saat kita naik ke BDI, kita nyembah Tuhan gitu, kita sepertinya nggak dapat apa-apa. Tapi jangan sampai merasa hopeless. Ya wes lah, aku nggak dapat apa-apa. Ya wes aku nggak ini, wes aku biasa-biasa. Salah gitu ya. Karena nggak bisa dipungkiri. Seturun kita dari bukit doa, sekeluar kita dari ruang doa, pada saat kita bergerak melayani, tiba-tiba hikmat Tuhan itu mengalir. Itu lahir dari mana? Itu lahir dari pada saat kita membangun sebuah keintiman dengan Tuhan. Karena kalau kita tidak mempersiapkan, kita tidak bangun itu, mungkin pada saat kita melayani, akhirnya kita bingung loh. Ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang jujur bisa digarisbawahi bahwa nggak mudah untuk kita jawab. Hari-hari ini ada begitu banyak orang tuh ya WA gitu ya, ini kenapa kok gini, kenapa kok kayak gini. Itu hal-hal yang ini sulit juga ingin jawabnya gitu ya. Perlu benar-benar hikmat Tuhan untuk bisa jawabnya. Dan itu memang mungkin pada saat kita doa kita nggak dapat, tapi pada saat kita keluar setelah selesai kita doa, pada saat ada orang yang butuh untuk hikmat Tuhan gitu ya, kita bisa menyampaikan itu ya. Kemudian jadi pengaruh profetik itu tidak diukur dari ketepatan seperti tadi, bahwa tidak diukur dari ketepatan kata-kata kita, pengetahuan kita gitu yang kita sampaikan ya. Tapi pada saat kita berbicara, kita mengimpartasikan hati Tuhan. Kita mengimpartasikan kasih Tuhan. Kita mengimpartasikan apa? Belas kasihan Tuhan. Orang itu jadi tahu bahwa iya, Tuhan itu mengasihi. Iya, Tuhan itu ada. Nah, contohnya tadi itu
kemarin waktu saya mempersiapkan ini, saya tuh tanya, Tuhan yang mana yang harus, memang ada begitu banyak kesaksian-kesaksian ya pada saat saya bergerak sama Ceyeni, mission trip gitu ya, atau saya bergerak melayani, ada begitu banyak kesaksian. Nah, tapi satu hal yang tiba-tiba Tuhan ingatkan, satu kesaksian ya, mudah-mudahan karena ini kesaksiannya tentang breakthrough dalam kerjaan ya. Jadi saya coba share ini. Jadi beberapa waktu yang lalu, tahun 2019 ya, ini 2020. 2019 itu ada satu orang yang pendoa juga, ini pendoa juga, dia itu pekerjaannya showroom ya. Jadi pekerjaannya dia showroom dan beberapa bulan itu dia tidak ada penghasilan sama sekali, tidak ada mobil yang terjual gitu ya. Tapi Tuhan tetap pelihara. Itu janji Tuhan, tidak bisa dipungkiri bahwa Tuhan pelihara. Kalau misalnya Tuhan izinkan satu pintu tertutup, Tuhan akan buka pintu yang lain. Nah, jadi singkat cerita bahwa istrinya, pekerjaan istrinya yang buat hampers, itu diberkati Tuhan dengan luar biasa. Dia bilang, saya heran C, dia bilang gitu. Aku tidak pernah promo, nggak pernah lakukan apa-apa, tapi tiba-tiba aja orang-orang tuh datang pesen hampers dengan dia. Sampai dia kewalahan gitu ya. Jadi di satu sisi bahwa pekerjaan suaminya yang showroom itu nggak ada penjualan sama sekali, tapi pekerjaan istrinya diberkati. Ya, jadi Tuhan pelihara dia. Nah, sampai satu waktu, jangan dibilang ya bahwa pendoa tuh nggak pernah ragu gitu ya. Jujur ya, orang ini pun ragu dia ya. Jadi suaminya tuh sampai ngomong gini, Tuhan itu ada enggak sih? Aku tuh berpuasa loh, aku tuh berdoa loh. Tapi kenapa sampai beberapa bulan ini nggak ada satu penjualan? Nggak ada satu mobil pun yang terjual. Nah, waktu aku dengar itu, aku ya biasa gitu ya. Nah, tapi sampai beberapa hari kemudian, pada saat aku doa gitu ya, pada saat aku saat teduh, tiba-tiba Tuhan tuh munculkan sebuah belas kasihan untuk orang ini, untuk couple sini ya. Nah, pada waktu itu tiba-tiba kayak pertanyaan-pertanyaan dia itu muncul. Apakah Tuhan itu ada? Aku tuh sudah berseru kepada Tuhan, aku sudah lakukan semua gitu ya, yang Cece suruh gini, aku lakukan, tapi nggak ada jawaban, dia bilang gitu. Waktu aku tuh nangis, jujur aku tuh nangis gitu ya, aku nangis, aku bilang, Tuhan ya apa ya Tuhan, jujur kita nggak bisa bantu, bener bahwa yang bantu orang-orang yang kita layani bukan kita kok, selalu Tuhan, cuma kita dia tuh dipakai. Nah, tapi waktu itu muncul tiba-tiba ada sebuah iman gitu ya, entah itu sebuah, aku punya hati yang desperate banget gitu ya, aku sudah benar-benar Tuhan, aku benar-benar berseru, aku bilang ini, Tuhan, aku cuma mau membuktikan kepada orang ini bahwa Tuhan itu ada, bahwa mujizat Tuhan masih terjadi sampai hari ini. Nah, akhirnya waktu itu tiba-tiba muncul sebuah keberanian. Kalau dibilang apakah itu aku dengar dari Tuhan, enggak. Tiba-tiba cuma muncul sebuah keberanian di dalam hatiku, aku cuma ngomong seperti ini, Tuhan, aku minta. Di bulan itu sudah sekitar akhir bulan September. Nah, waktu itu aku bilang ini, di bulan Oktober aku minta ada 5 unit yang akan terjual. Tapi apakah dibilang aku dengar audible? Enggak. Apakah aku dapat impresi? Enggak juga. Tapi tiba-tiba muncul sebuah keberanian iman untuk aku bilang, aku minta 5 Tuhan, 5 unit lah aku terjual. Sudah, aku enggak ngomong ke orang itu, tapi aku mulai doakan. Di awal bulan tiba-tiba dia bilang bahwa suamiku tiba-tiba pingin puasa C. Oh ya bagus juga. Jadi aku pikir pada saat kita dapat sesuatu dari Tuhan, ya impresi entah itu apa, Tuhan mempersiapkan. Jadi Tuhan mulai mempersiapkan orang itu. Si suami itu tiba-tiba tergerak untuk ngambil waktu puasa. Bahkan si istri juga punya kerinduan tergerak untuk puasa. Ya sudah kalian puasa aja, aku bilang. Aku ya enggak ngomong gitu ya. Seminggu kemudian istrinya tuh telepon, dia bilang ini, C, kemarin tuh kita ketemu dengan satu hamba Tuhan, dan hamba Tuhan itu ngomong seperti ini, dia doain suaminya, dan hamba Tuhan tuh ngomong gini, bulan ini Tuhan akan berkati kamu, bahkan akan ada 5 unit mobil yang akan terjual. Waktu dia cerita itu, aku kaget loh, jujur aku tuh kaget, kok bisa connect. Nah, singkat cerita, memang di akhir bulan Oktober, 5 unit mobil aku terjual. Nah, akhirnya setelah itu aku cerita, aku bilang, iya, Cece dapat itu di akhir bulan September. Tuhan cuma mau menunjukkan bahwa apa? Tuhan itu ada.
Dan di hari ini memang setelah itu kan musim-musim setelah Oktober, November, Desember itu tiba-tiba ya nggak ada penjualan lagi. Aneh ya. Tuhan cuma mau menunjukkan sometimes di tengah proses itu Tuhan cuma mau menunjukkan bahwa apa? Tuhan itu ada. Tuhan itu dengar kok. Tapi yang seperti kemarin saya dengar korbannya PPM bilang apa? Kadang-kadang jawaban Tuhan itu apa? Iya, tidak, atau tunggu. Mungkin Tuhan lagi memproses. Aku nggak ngerti sih. Ada begitu banyak pertanyaan yang aku sendiri nggak bisa jawab. Kalau ditanya, kenapa Cek kok cuma bulan Oktober Tuhan jawab, setelah itu November, Desember, setelah itu masuk pandemi, malah nggak ada penjualan sama sekali. Ya aku juga nggak bisa jawab. Kenapa? Mungkin pada saat nanti aku menghadap Tuhan, aku tanya, Tuhan kenapa? Tapi aku belajar satu hal bahwa apa? Bahwa Tuhan itu setia. Tuhan itu ada. Mujizatnya masih terjadi sampai hari ini. Kalau Tuhan belum jawab seperti yang kita minta, mungkin ada sesuatu. Tapi benar bahwa aku belajar bahwa iya Tuhan itu pelihara. Hari ini pekerjaan istrinya diberkati luar biasa. Malah mulai ekspansi buat ini buat itu. Amazing banget. Jadi bahwa Tuhan pelihara. Pintu yang satu tertutup, pintu yang lain Tuhan buka. Ya. Jadi kalau ditanya kenapa, ya aku juga tidak bisa jawab gitu ya. Jadi memang perlu kita masuk ke dalam sebuah dimensi supranatural itu karena apa? Ya ini, ada begitu banyak orang yang butuh. Butuh karena mereka kalau bisa dibilang sebagai jemaat tidak mudah untuk masuk ke dalam sebuah dimensi supranatural. Bukan berarti nggak mungkin loh ya. Bisa. Ada jemaat-jemaat yang mereka masuk ke dalam ini karena mereka punya karunia. Karunia kan terserah Tuhan mau kasih ke siapa gitu ya. Tapi kita sebagai seorang pendoa, harusnya kita punya tuntutan lebih untuk kita bisa bergerak di area ini untuk apa? Bukan untuk gaya-gayaan kok. Tapi untuk kita benar-benar bisa menolong orang lain. Dan jujur, bukan kita yang nolong, tapi kita cuma dipakai sebagai alat Tuhan untuk apa? Menolong orang lain. Untuk mereka mengalami Tuhan. Jadi kalau hari ini dengan pengalaman seperti itu, suaminya bangkit kok. Jadi dia tidak lagi mempertanyakan Tuhan itu ada enggak. Karena dia sudah melihat, ya ini mujizat. Ya. Jadi kemampuan kita untuk di musim ini, jadi jangan sampai kita berpikir juga musim ini memang kita nggak tahu kapan selesainya gitu ya. Musim corona gitu ya, musim pandemi kita nggak tahu selesainya kapan. Tapi kita dituntut untuk apa? Berbuah di setiap musim. Ya, bahkan saya dengar khotbahnya Sukirno dia bilang gini, jujur dia itu lebih berbuah di musim ini gitu ya. Dia bilang dia tuh bertumbuh luar biasa di musim ini. Ya itu keputusan kita. Karena ada orang-orang yang bahkan ngomong, di musim ini aku kok jadi lemes ya. Ada orang ngomong seperti itu. Jadi memang bergantung kepada pilihan kita, keputusan kita di musim ini. Apakah kita mau berbuah lebih atau malah kita nunggu aja dah, nunggu musim ini lewat, setelah itu baru kita mulai lagi. Atau kita justru memanfaatkan karena musim ini apa? Kita banyak online. Jujur kita banyak online, by Zoom kita bisa melayani mungkin lebih banyak orang kok. Ya, atau kalau dulu kita mungkin tadi tak lihat ini berapa orang yang join, banyak loh 96 orang join gitu ya. Mungkin kalau ini live, bukan live ya, kalau maksudnya ini offline gitu ya. Mungkin nggak segini banyak orang loh yang terkumpul kalau jam 4 pagi gitu ya. Tapi dengan online ini lebih banyak orang yang bisa kumpul. Nah, itu kan keputusan kita. Kita mau bayar harga, enggak memang bayar harga dengan bangun lebih pagi. Keputusan kita karena apa? Kemampuan kita untuk berbuah di dalam dimensi supranatural, kemampuan kita berbuah untuk masuk dalam dimensi yang profetik gitu ya. Itu bergantung kepada apa? Kesatuan kita dengan Roh Kudus. Kita nggak akan bisa mengoperasikan karunia-karunia itu dengan seluruh kepenuhan Allah tanpa kita mengenal, tanpa kita punya hubungan dengan sumbernya. Ya, jadi benar-benar harus terkonek dulu, punya hubungan dulu, mengenal Tuhan dulu. Setelah itu kita bisa dipakai menjadi apa? Salurannya. Tapi kalau kita tidak kenal sumbernya, bagaimana kita bisa menyalurkan menjadi saluran?
ya. Jadi Tuhan tuh ingin harusnya berjalan bersama kita ya. Jadi jangan sampai kita cuma berpikir, oh Tuhan cuma mau membereskan masalah kita doa A, Tuhan jawab A. Kita doa B, Tuhan jawab B gitu ya. Tuhan cuma mau membereskan masalah kita, enggak. Tapi Tuhan itu mau apa? Berjalan bersama kita. Jadi caranya gimana untuk kita terkonek dengan sumbernya? Libatkan Tuhan. Dalam apa? Dalam setiap hal. Hal-hal yang apa? Hal-hal yang detail. Jangan berpikir bahwa oh Tuhan itu selalu bicara tentang hal-hal yang rohani dalam tanda kutip gitu ya. Hal-hal yang waduh ngeroh-ngeroh. Enggak. Tuhan itu mau dilibatkan untuk hal-hal apa? Simple kok. Hal-hal potong rambut, libatkan Tuhan mungkin. Atau hal-hal liburan, Tuhan mau loh dilibatkan. Kalau mau cerita mungkin sampai nanti siang enggak selesai gitu ya. Tuhan itu pada saat saya doa gitu ya, tanya gitu ya, Tuhan itu jawab loh. Kalau mau dibilang hal-hal simpel apa yang saya libatkan Tuhan gitu ya, saya belajar, saya jujur saya belajar untuk melibatkan Tuhan di hal-hal yang sepele gitu ya. Ada orang yang bilang, ada orang sih yang pendoa yang pernah ngomong gini, aku tuh sungkan doa sama Tuhan untuk hal-hal yang sepele. Waduh, saya langsung bilang gini, salah. Karena Tuhan itu mau dilibatkan untuk hal-hal yang sepele. Jangan berpikir bahwa Tuhan cuma mau pada saat kita mau berdoa untuk sesuatu yang rohani gitu ya, sesuatu yang apa gitu ya, spiritual gitu ya, baru Tuhan mau dilibatkan. Udah. Karena untuk hal-hal detail gitu ya, Tuhan tuh mau dilibatkan. Jadi saya ini termasuk orang yang konvensional gitu ya, bukan orang yang mudah untuk berubah-berubah gitu ya. Jadi kalau saya sudah misalnya contoh potong rambut, kalau sudah sama si A, aku akan terus cari si A. Aku nggak mungkin pindah ke tukang potong rambut lain gitu ya, karena aku orangnya seperti itu gitu ya. Sulit, harusnya jujur sulit untuk berubah gitu ya. Nah, jadi satu waktu itu saya biasanya potong rambut sama si A. Tiba-tiba waktu saya hubungi salon itu saya mau potong rambut, si A itu sudah keluar. Matang nggak pikir. Ini si A ini sudah keluar, saya biasanya potong sama si A. Terus ada siapa? Saya mulai gini. Terus siapa yang gantiin gitu ya? Dia bilang, oh ada banyak C. Dia bilang gitu. Orang ini ngomong, orang salonnya ngomong. Ada banyak, ada si B, C, D. Ada, dia kasih 3 nama gitu ya. Dan jujur waktu itu saya tanya Tuhan loh. Jadi bukannya saya ngeroh-ngeroh, tapi saya jujur saya tuh takut gitu ya. Takut apa? Takut petal sih dipotong gitu ya. Jadi saya mulai tanya Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya potong rambut sama yang mana ini yang lumayan genah gitu ya, saya takut salah gitu ya. Tiba-tiba Tuhan kasih impresi, Tuhan enggak ngomong sih, ya kamu potong rambut sama si B, kamu potong rambut, enggak. Tiba-tiba di hati itu muncul, rasanya ini. Ya sudah, saya belajar untuk mentaati. Setiap ada impresi kayak itu saya belajar untuk mentaati, belajar loh ya, belajar, jadi bisa salah. Jadi saya mulai taati. Dan sampai hari ini sudah mungkin 3 tahun. 3 tahun saya potong rambut dengan orang yang dikasih impresi dengan Tuhan itu. Jadi saya ternyata orang ini lebih oke ketimbang si A. Jadi saya merasa, oh iya, Tuhan mau kok terlibat. Tapi apakah hari ini kita melibatkan Tuhan? Karena dia mau dilibatkan. Untuk masalah liburan juga gitu. Saya selalu tanya Tuhan, Tuhan hari mau liburan kemana? Karena saya tidak mau cuma sekedar, oh ya cuma sekedar family time, liburan, ya cuma nyeneng no anak-anak. Enggak, saya cuma mau Tuhan terlibat di dalamnya pada saat kita liburan. Ada sesuatu yang Tuhan mungkin saya bisa share ke sesuatu ke mereka, ke anak-anak, gitu, menanamkan nilai-nilai apa. Dan itu cuma bisa apa? Di dalam ketepatan Tuhan. Nah, saya belajar untuk itu sih, belajar untuk dengar, untuk hal-hal yang, jadi jangan pikir bahwa Tuhan cuma berbicara untuk orang lain pada saat kita melayani orang lain. Iya, Tuhan berbicara pada saat kita mau melayani orang lain, Tuhan berbicara. Tapi untuk diri kita pribadi, Tuhan pun mau berbicara. Karena kerinduan hati Tuhan untuk kita apa? Punya hubungan dengannya. Itu kerinduan hati Tuhan. Contohnya ya seperti kalau di Henok gitu ya, di Kejadian 5 ayat 24 kita baca ayat aja ya. Cia ini kan selalu bilang harus baca ayat ini kalau tak bacain aja ya. Kejadian 5 ayat ke-24. Saya ini belajar sesuatu waktu saya dapat ayat ini. Ya, saya baca aja. Kejadian 5 ayat 24.
Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Sedemikian sedemikian maksudnya intimnya Henokh sampai dia tuh diangkat loh. Dia enggak meninggal loh. Dia diangkat dengan Tuhan. Karena apa? Di highlight bahwa Henokh hidup bergaul dengan Allah. Nah, kalau hidup bergaul dengan Allah, kira-kira masa diem-dieman? Enggak kan? Contohnya kita hidup bergaul dengan apa? Dengan keluarga kita. Kita hidup sebagai saya gini, hidup bergaul dengan suami saya gitu. Berarti ada apa? Ada komunikasi. Nah, di sini saya belajar bahwa, oh iya, ternyata Tuhan itu apa? Mau berkomunikasi kok dengan kita. Jadi bukan inisiatif kita bahwa kita mau berbicara dengan Tuhan, kita mau mendengar suara Tuhan. Bukan inisiatif kita, tapi itu inisiatif dari Tuhan. Bahwa Tuhan mau apa? Mau berbicara dengan kita, mau berkomunikasi dengan kita. Nah, bagian kita apa? Kita buka hati kita. Meluangkan banyak waktu, jujur memang harus meluangkan banyak waktu duduk di bawah kaki Tuhan. Gak bisa enggak. Sebagai seorang pendoa, itu kekuatan kita. Gimana kita bisa mengubah gitu ya, mengubah istilahnya hari-hari ini kan menara gabungan gitu ya. Gimana kita bisa mengubah atmosfer kota kalau kita enggak ngambil kekuatan itu dari Tuhan. Karena kita, kekuatan manusia terbatas sekali. Kita enggak akan bisa. Tapi kekuatan Tuhan itu yang tidak terbatas. Nah, caranya gimana? Ya duduk di bawah kaki Tuhan. Ambil kekuatan, banyak waktu. Naik ke BDI. Kalau memang merasa, aku nggak berani rame-rame, ya pergi sendiri gitu ya. Naik ke BDI sendiri gitu ya. Kan nggak, di sana pun maksudnya tempatnya luas gitu ya, tempatnya besar. Jadi kemungkinan untuk virus ada itu lebih kecil gitu ya, sudah terbang kemana-mana sih virusnya. Jadi luangkan waktu naik ke BDI, bayar harga sih, bayar harga. Bukan bicara tempat ya, Pak Philip sendiri ngomong bukan bicara tempat, tapi benar-benar kita meluangkan waktu secara sengaja untuk apa? Untuk kita berdiam diri di hadapan Tuhan, untuk kita ambil kekuatan, untuk kita mempersiapkan hidup kita, hati kita. Pada saat Tuhan mau berbicara, kita siap. Pada saat Tuhan mau bergerak, kita ada di saat yang tepat, di tempat yang tepat. Kita nggak akan miss momentum Tuhan. Itu yang membuat kita apa? Akan menjadi pendoa-pendoa yang maksimal. Akan menjadi pendoa-pendoa yang akan dipakai sampai nantinya. Saya pun kalau mau dipikir-pikir, iya ya, hari ini begitu banyak orang-orang muda gitu ya, yang umurnya jujur orang muda dalam tanda kutip di bawah saya gitu ya, yang luar biasa ya. Bahkan kemarin waktu kita praktek supernatural ya, saya itu didoakan dengan satu pendoa baru loh. Dan itu tepat. Sampai saya pikir, waduh Tuhan mulai memunculkan ini pendoa-pendoa baru yang luar biasa juga. Jadi saya cuma merasa, saya nggak mau ketinggalan Tuhan. Saya tidak mau ditinggalkan. Menjadi pendoa yang dalam tanda kutip senior secara umur. Tapi saya nggak punya hubungan intim dengan Tuhan. Saya nggak punya kedalaman hubungan dengan Tuhan. Karena kembali lagi bahwa kuncinya semua di sana. Jadi memang harus dengan sengaja. Kalau hari ini CYD terus ngomong punya haus dan lapar, harus punya gairah, menjaga api itu ada di imamat gitu ya. Api itu harus terus menyala. Ya itu memang sebuah keharusan gitu ya. Bahwa kita harus menjaga api kita. Siapa yang bertanggung jawab? Ya kita sendiri bertanggung jawab menjaga api kita sendiri. Jangan sampai kita berpikir bahwa oh mungkin pemimpinku yang bertanggung jawab menjaga apiku. Salah gitu ya. Tapi setiap kita itu bertanggung jawab menjaga api kita sendiri. Dengan apa? Saat teduh. Setiap hari harus saat teduh. Jangan bolong-bolong sudah saat teduh. Itu udah harga mati sebagai seorang pendoa gitu ya. Harus saat teduh. Baca firman. Dengar khotbah. Saya berusaha di tengah waktu-waktu gini, saya harus setiap hari, hampir setiap hari saya visit papa gitu ya di rumah ceceku. Saya kejar-kejaran dengan waktu gitu ya. Akhirnya apa? Saya dengar khotbah itu di mana? Di kamar mandi. Pada saat mandi ya saya buka handphone, saya dengar khotbah. Tiba-tiba itu berbicara kok pada saat kita mandi. Kalau memang ada dua kata, ada dua hal yang Tuhan mau berbicara ke kita, itu tiba-tiba ngelompat kok. Jangan dipikir bahwa oh kalau di kamar mandi nggak bisa fokus. Jangan salah, Wijen pun ngomong dia sering dapat pewahyuan itu di kamar mandi gitu ya. Saya pun sering dapat pewahyuan di kamar mandi. Jadi jangan membatasi tempatnya, karena Tuhan bisa berbicara di mana aja.
Tapi harus secara sengaja sih, yaitu harga mati bahwa saat teduh setiap hari, baca firman, dengar khotbah, sebisa mungkin dengar khotbah setiap hari. Kalau saya hari Minggu, saya mengkomitmen diri saya sendiri ya gitu ya, harus dengar 2 khotbah. Yang pertama khotbahnya yang dari SCC, khotbahnya PPM, entah siapa gitu ya. Yang kedua, saya selalu dengar khotbahnya Sukirno. Itu bagus banget sih yang Sukirno bagiin. Jadi saya sendiri bertumbuh kok pada waktu saya dengar-dengar khotbahnya Sukirno. Semakin banyak saya dengar khotbah, enggak membuat saya jadi ngeroh-ngeroh kok. Enggak juga, saya masih mendarat banget. Saya masih sering ya celelean juga gitu ya. Kemarin pun saya ya masih kumpul-kumpul dengan keluarga. Waduh, saya enggak bilang, waduh ini kurang kudus gitu. Saya menghindari. Enggak. Saya enggak jadi ngeroh-ngeroh juga. Tapi jujur, pada saat kita mengenal Tuhan, lebih lagi karakter Tuhan, sifat Tuhan. Bahwa dia apa? Yang Tuhan, kan yang dibilang di Alkitab firman Tuhan katakan bahwa apa? Satu domba yang terhilang, itu yang dicari oleh Tuhan. Pada saat Tuhan ketemu, itu yang lebih membuat Tuhan happy. Ya seperti itu juga. Jangan kita jadi, waduh begitu kita terlalu ngeroh gitu ya, terlalu kita kudus, dengar khotbah banyak kita jadi kudus, jadi kita nggak mau dekat dengan orang-orang yang berdosa. Enggak. Mungkin dengan semakin kita banyak dengar suara Tuhan, kita banyak duduk di bawah kaki Tuhan, kita menerima sebuah impartasi hati Tuhan, kita lebih bisa berbelas kasihan dengan orang. Ya, satu kesaksian terakhir sebelum selesai, saya cuma tadi tiba-tiba diingatkan beberapa waktu lalu, mungkin saya pernah share dengan di waktu CT, tapi saya lupa CT yang mana saya sempat share ya. Jadi satu waktu ini kan musim memang ada virus corona ini bisa dibilang ya jahat gitu ya. Jadi satu waktu tuh anak saya yang besar tuh ngomong gini, "Mah, ngesak Noma temennya Jim," dia bilang gitu. Soalnya mamahnya dia harusnya sudah meninggal. Jadi ini tinggal sama papahnya, tapi papahnya tuh kawin lagi, jadi ada mama tiri, kemudian ada adik tiri. Nah, tiba-tiba papahnya nih kena corona, jadi kena COVID, ngesakno emang. Nah, waktu dia ngomong gitu, jujur, iya ya, kasihan ya, kasihan gitu, saya bilang kasihan. Nah, tapi waktu saya doa, tiba-tiba aku tuh bisa nangis loh. Sampai aku pikir, ih kenal juga enggak gitu ya, tahu namanya juga enggak, cuma denger anakku cerita gitu ya. Tapi jujur waktu aku doa, aku tuh nangis gitu ya. Aku bilang, Tuhan kasihan Tuhan. Anak ini maksudnya berarti kan, ya jujur bukannya aku menggaris bawahi bahwa namanya mama tiri itu jahat, enggak ya. Cuma aku pikir kan berarti bahwa keluarga, bisa dibilang keluarga yang dekat dengan dia itu ya papanya, papa kandungnya gitu ya. Karena mamahnya kan sudah nggak ada gitu ya. Ini kan mama tiri gitu ya. Seberapa dekat sih hubungan dengan mama tiri? Saya cuma berpikir seperti itu sih. Aku nggak pernah punya pikiran lain-lain bahwa mungkin dia disiksa dengan mama tiri. Aku nggak punya pikiran seperti itu. Aku cuma pikir, aduh ngesakno gitu ya. Nah, aku mulai doa gitu ya. Pada saat aku hancur hati, aku nangis ya, aku cuma doa gini, Tuhan, kalau boleh Tuhan, sembuhkan orang ini Tuhan. Sembuhkan papahnya. Aku cuma doa itu, dan jujur aku doa cuma 1 kali itu toh. Nah, setelah itu aku tuh lupa. Aku ndak tanya lagi. Ya anakku yang ndak follow up, ndak kasih feedback ke aku lagi gitu ya. Sampai setelah 2 minggu, 2 minggu setelah saya doa itu, tiba-tiba Tuhan tuh ingatkan. Coba kamu tanya, gimana papa orang itu? Oh iya, langsung waktu itu aku tanya terus sama Jim, temenmu itu yang papahnya sakit tuh ya apa? Yang mana toh mah? Loh yang kamu bilang mamahnya dia mama tiri, ini papahnya lagi kena corona. Oh sudah sembuh mah. Wih, saya tuh langsung ada sesuatu yang ngelonjak dalam hatiku. Wow, Tuhan sembuhkan loh. Terus dia bilang, Jim bilang gini, loh ma, kenapa mama tanya? Loh iya Jim, kamu tahu mama tuh tiba-tiba terbeban, tergerak untuk doai orang ini. Edan mama. Anakku lagi, oh Edan mama. Kenal juga enggak gitu ya. Tahu namanya juga enggak, macam Edan mama. Lagi, lo ya enggak ngerti mama, cuma tiba-tiba pengen doai orang itu. Nah, itu yang membuat saya tahu, iya. Kalau kita berdoa dengan belas kasihan Tuhan, kalau kita berdoa dengan hati Tuhan, Tuhan dengar loh. Ketimbang kita cuma berdoa karena status kita sebagai seorang pendoa. Itu nggak akan menghasilkan apa-apa. Dan kita nggak akan dibawa kemana-mana.
Tapi kalau kita bisa mengambil hati Tuhan, saya pun hari ini saya terus meminta Tuhan, pakai saya dengan apa? Dengan hatimu. Berikan saya apa? Hatimu. Saya nggak mau cuma jalan sekedar melakukan job desk saya. Tapi saya benar-benar mau berjalan dengan membawa hati Tuhan. Dengan membawa belas kasihan Tuhan. Dengan membawa kasih Tuhan. Apakah selalu berhasil? Enggak, kadang aku gagal. Jujur kadang aku gagal. Tapi aku terus belajar, aku terus belajar. Gimana bisa menjadi pendoa yang maksimal, menjadi berkat bagi orang lain. Ya, itu aja. Jadi memang untuk bisa bergerak dalam visi, harus bangun keintiman, harus terkonek dengan Tuhan, Tuhan terkonek juga dengan pemimpin kita. Karena apa? Jujur, visi-visi yang Tuhan kasih selalu terkonek dari mana? Dari CYNI. Saya selalu dapat itu dari CYNI, peneguhannya itu dapat dari CYNI. Jadi mau tidak mau kita harus melekat dengan pemimpin kita. Ya itu aja, Fer. Thank you. Thank you Jesus ya. Ya, waktu kita tidak banyak untuk pagi hari ini. Saya cuma mau nambah sedikit dari apa yang sharing Ci Sucian mengenai haus dan lapar. Seringkali ketika kita dengar sharing tentang haus dan lapar, kita dapat kayak sebuah kayak perumpamaan kayak apa ya, ilustrasinya gini. Kalau kita ini kenyang, apapun yang di depan kita itu seolah-olah kita tidak kepingin gitu ya. Tapi ada satu sisi yang lain, di sisi yang berbeda. Kayak contoh hari ini kan kita mulai puasa ya. Kalau kita sudah jam-jam misalnya lapar atau apa, jam buka di posisi sudah begitu lapar gitu, kadang-kala kita tidak pilih-pilih gitu. Semua bisa kita makan atau apa. Tapi ada orang-orang tertentu yang dia ngerti atau dia sudah melatih tubuhnya, melatih hidupnya itu untuk dia disiplin. Artinya dia jaga makan, dia jaga tubuhnya, dia jaga apa, itu dia tidak akan tetap selapar-laparnya apa, dia tetap tidak akan sembarangan untuk dia. Artinya dia ngerti tujuan untuk dia makan itu bukan cuma sekedar kenyang. Sama dengan kita. Kita memang apapun yang ada di depan kita, artinya kegiatan, acara, atau apapun, sebanyak mungkin kita bisa ikut puji Tuhan. Tapi kalau cuma sekedar kita ini cuma kepingin kenyang, semua diikuti, tapi kita enggak ngerti kita itu ikut itu untuk apa, kita di situ kita dapatkan apa, nutrisi apa yang baik buat kita, percuma kita ikut. Nah, karena itu kalau pagi hari ini kita punya kesempatan, ini salah satu fasilitasnya untuk membuat kita ini bisa dapat nutrisi yang baik. Bersyukurlah gitu ya. Dan apalagi kita punya fasilitas yang cukup banyak untuk Zoom kali ini. Saya kasih tugas buat setiap kita, bukan tugas seperti gimana gitu ya. Tapi bagikan apa yang kita dapat pagi hari ini, apa yang kita dapat lewat doa membangunkan fajar ini, bagikan. Bukan cuma mengajak ya. Kalau cuma mengajak orang, ayo ikut tim menaranya diajak, ayo ikut. Mereka akan merasa itu wajib untuk ikut. Tapi waktu kita bisa membagikan apa yang kita dapat, kita merasakan nutrisi, kita merasakan sebuah manfaat, kita bisa merasakan kebaikan Tuhan, kita bisa merasakan hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita lewat membangun fajar. Orang tidak perlu disuruh-suruh dipus seperti apa, mereka akan tertarik. Karena itu saya dorong buat setiap kita yang ada di tempat ini, apa yang tadi kita pelajari, apa yang kita dengar, bagikan supaya bukan cuma supaya jumlah kita banyak, tapi supaya lebih banyak orang terbangun hidupnya. Ya itu aja mungkin. Jenny mau tutup doa aja atau seperti apa? Ayo kita berdoa yuk, waktunya sudah 5:30 ya. Ada satu kata yang saya pengen sampaikan aja. Belajar untuk tadi yang Ferry ngomong bukan cuma menyampaikan sama tim, tapi saya pengen ada kesaksian-kesaksian yang disampaikan pada waktu kita dapat sesuatu. Dari tadi ratusan kata-kata, saya yakin ada kata-kata yang itu kan meloncat. Nah, saya senang ketika di dalam kita mengisi di wilayah-wilayah regional itu, mereka singkat-singkat kok, nggak panjang-panjang. Aku dapat rema dari penyampaian ini, kata-kata ini tiba-tiba saya dapatkan bahwa memang saya sedang dalam kondisi itu dan
dan itu akan membuat kita bertumbuh. Jadi nggak mungkin kita nggak dapat apa-apa kan. Tapi kalau kita selesai ini lalu diem kayak nggak ada apa-apa, ya kita nggak akan pernah Tuhan tambahkan lagi untuk selanjutnya apa yang Tuhan mau kita dapatkan. Jadi ini bulan yang kita launching menjadi bulan lapar dan haus, bulan di mana kita rindu untuk mencari Tuhan lebih ya. Dan memang saya tahu tingkat kelaparan itu beda-beda di dalam eh, pendoa yang ada di dalam pusat Surabaya. Ada yang berlebihan laparnya, ada juga yang sampai saking sudah terlalu sudah jadi terbiasa dengan semua program doa, kita jadi enggak dengar kata puasa itu, oh hari ini puasa ya, aku kok lupa ya gitu ya. Saking kita udah terlalu lama jadi pendoa dan terlalu sering dengar kata puasa bahkan kita nggak pernah lagi punya punya sebuah feel untuk kita kayak dari puasa itu kita akan dapat sesuatu gitu. Nah kemarin saya ketemu satu pendoa yang tiba-tiba saya tanya, "Kamu," karena saya lihat dia memang kondisinya kok 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 keto sampai matanya itu mencorok ke dalam gitu ya, karena mungkin ya kurus gitu ya. Nah saya juga sempat ngomong, "Saya nggak anjurkan sih Nek, kamu berpuasa dengan sebuah jangka waktu yang panjang, ya nggak tahu kecuali Roh Kudus memang menuntun kamu. Mau sampai kapan?" Dia bilang, "Aku kepengen C yang seperti waktu Pastor Amos dapatkan sampai sesuatu terjadi. Jadi dia mau puasa sampai sesuatu terjadi." Wah, ketika saya dengar gitu, saya mencoba untuk bersepakat dan mencoba untuk apa ya? Bukan cuma bersepakat, tapi saya mencoba untuk itu imannya dia gitu loh. Saya nggak bisa bilang, satu sisi saya merasa bahwa saya nggak mau sampai kita salah juga di dalam kita mengejar sesuatu yang itu sampai membuat tubuh fisik kita sepertinya karena Tuhan nggak pernah membuat kita menderita kan. Jadi kalau kata kata haus dan lapar, kata kita lakukan segala sesuatu itu bukan karena liturgi atau sesuatu yang dipaksakan, tapi intimasi. Jadi haus dan puasa pun itu daripada haus apa intim dengan Tuhan, ya. Nah, jadi itu yang terjadi jangan sampai kayak Farisi itu sangat menjalankan segala sesuatu. Mereka adalah orang-orang yang melakukan doa lebih, orang Farisi itu berdoa lebih, memberi perpuluhan itu tepat waktu, lalu sampai benar-benar itu nggak pernah kurang, bahkan mungkin mereka bisa beri lebih, mereka beri lebih. Mereka juga berdoa, berpuasa dikatakan. Nah, tapi satu ketika waktu di Bait Allah, Tuhan itu ngomong ada orang Farisi datang, ada seorang pemungut cukai datang juga di dalam Bait Allah. Lalu lalu si si orang Farisi itu ngomong bahwa, "Tuhan, aku ini udah ini loh aku berpuasa seminggu berapa kali, aku berdoa, aku memberikan perpuluhan, bla bla." Lalu dia tuding, "Nggak seperti orang itu loh Tuhan, nggak seperti orang yang ya, pemungut cukai." Jadi dia turunan. Lalu tapi di satu sisi lainnya pemungut cukai berkata, "Tuhan, aku ini orang berdosa, aku nggak layak loh," bla bla sebagainya. Lalu Tuhan ditanya, "Manakah dari dua orang ini yang dari Bait Allah itu dibenarkan?" Orang yang mana? Pemungut cukai. Pemungut cukai itu dia nggak berdoa, artinya orang ini jarang banget berdoa, memberi perpuluhan itu nggak mungkin. Karena orang ini mungkin secara tapi dia datang dengan hati yang terbuka di hadapan Tuhan. Dan dia benar-benar orang yang benar-benar mau artinya terbuka. Sedangkan yang satu itu akunya itu tentang aku semua, hati-hati. Jadi dari aku ini Tuhan, aku ini Tuhan, aku seperti ini loh Tuhan, aku. Nah, Tuhan nggak berkenan bahkan kepada yang Farisi, tapi Tuhan berkenan kepada pemungut cukai yang seakan-akan tidak lakukan aktivitas apapun loh. Dia tidak beri perpuluhan, nggak berpuasa seperti si pemungut cukai memberikan si orang Farisi yang memberikan perpuluhan tepat waktu dan bla 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 seperti itu. Ya, jadi saya mau ingatkan ini, tiba-tiba saya ingat itu aja.
Ini pun saya sempat dengar sharing. Oke, kita tutup dalam doa yuk. Angkat tangan kita yuk. Tuhan, terima kasih buat semua kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Ini bulan di mana kami launching bulan haus dan lapar, hanya ingin kembali kepadamu. Tujuan kami ingin membuka hati kami selebar-lebarnya. Kau koreksi Tuhan apa yang di dalam kami. Itu yang terpenting Tuhan. Dalam kami ini ada apa yang harus perlu kami benar-benar bersihkan supaya kami bisa menerima, menampung apa yang dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, aku lepaskan berkat, sekali lagi aku lepaskan lapar dan haus kepada semua pendoa yang ada di dalam Zoom ini pagi ini, di dalam nama Yesus, baik yang pemimpin yang sudah hari ini Engkau angkat, bahkan ada orang-orang yang baru Engkau angkat, bahkan juga ada anggota-anggota dari menara ya Tuhan. Aku minta Engkau Allah ikut campur tangan. Aku minta biarkan kami menjadi orang-orang yang tercangkok dengan pokok anggur yang benar adalah Engkau secara pribadi, dan kami percaya ketika kami tercangkok, kami akan berbuah-buah lebat di musim ini ya Bapak. Di setiap musim hidup kami akan menjadi orang yang berbuah. Kami akan menjadi orang yang bisa dinikmati oleh orang, pertama-tama oleh keluarga kami, yang bisa melihat bagaimana kami jadi orang yang punya kasih. Bukan cuma punya kuasa menyembuhkan, tapi kami punya kasih. Kami bisa let go sesuatu, kami bisa melepaskan sesuatu. Kami nggak mempertahankan apa yang ada dalam hidup kami. Kami melepaskan sesuatu yang kami punya. Kami melepaskan kasih, kami melepaskan semua hal yang kami bisa lepaskan bagi orang-orang yang bisa merasakan apa yang kami sudah alami bersama dengan Engkau ya Tuhan. Dan dampak itu meluas ke seluruh tempat di mana kami ada. Jangkauannya luas ya Tuhan. Dan kami minta Engkau berkati aktivitas kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus aku berkati satu persatu. Hidup kami tidak sempurna, tapi Engkau terus akan menyempurnakan kami. Engkau tolong kami, struggle apa yang kami alami. Ketika kami mengangkat tangan kami juga mengangkat tangan hidup keluarga kami. Tuhan, biar Engkau intervensi, ikut campur tangan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Buat teratur, setiap hal kita teratur dalam kehidupan keluarga kami. Buat terjamin apa yang belum terjamin dalam kehidupan keluarga kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, dan Engkau menjagai kami di musim ini. Sekali lagi hamba meminta ya Tuhan, kalau Engkau sudah meluputkan sampai ke bulan 10 ini Tuhan, terus lakukan penjagaan, terus lakukan perlindungan-Mu. Tanpa Engkau melindungi kami mau terus sembunyi di rumah pun kami nggak akan pernah bisa terluputkan. Tapi waktu Engkau menjaga kami Tuhan, kami keluar lubang singa pun seperti Daniel dan Sadrak, mereka tetap tidak dihanguskan, mereka tetap tidak diterkam oleh singa. Jadi kami percaya Tuhan, bukan tentang bagaimana kami bisa menjaga, tapi bagaimana seorang pribadi yang lebih besar itu menjaga kami, itu membuat kami bisa tercover dan menjadi aman di dalam Engkau. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur doa pagi ini hanya di dalam nama Yesus. Amin. Thank you. Sorry, telat. Tuhan Yesus memberkati.